Selamat siang pemirsa. Saya mau perkenalkan nama saya Daniel Ardiansyah sebagai jurnalis dengan absen 06. Saya harap dia dengan absen 28. Saya Zafina Zuleka Armana sebagai pembaca berita absen 36. Terima kasih. Selamat siang permisa, kembali lagi bersama saya Zafina yang akan membawakan berita terbaru pada hari ini. Berita terkini, peringatan darurat Garuda Biru menjadi tren di berbagai media sosial. Gerakan massal ini merupakan ajakan kepada masyarakat untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan jalannya pemilihan kepala daerah 2024. Lambang negara itu viral setelah diunggah sejumlah influencer atau pemengaruh di jejaring sosial seperti X dan Instagram. Gambar Garuda Pancasila bertuliskan peringatan darurat dengan latar belakang biru itu berasal dari tangkapan layar tayangan analog horor buatan EAS Indonesia Konsep. Banyak warganet yang mengunggah gambar tersebut usai DPR dinilai melakukan tindakan inkonstitusional karena mengabaikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Seperti diketahui, 8 dari 9 fraksi di DPR sepakat untuk hanya menerapkan sebagian putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada rancangan perubahan UU Pilkada. Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan sehari sebelumnya disambut baik berbagai pengamat karena mengubah konstelasi politik menjelang Pilkada 2024 yang sebelumnya dinilai pakar tidak berimbang dengan munculnya koalisasi-koalisasi gemuk. Begini kronologi yang terjadi permisa. Pada 20 Mei, Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan gugatan ambang batas pencalonan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mengklaim berhak mencalonkan kepala daerah karena memperoleh suara sah pemilu DPRD. Lalu, pada 6 Juni, Mahkamah Agung memaknai minimal usia calon kepala daerah yakni 30 tahun untuk gubernur dan 25 tahun untuk wali kota atau bupati saat pelantikan. Setelah itu, 11 Juli, dilaksanakan sidang perdana pengujian material. Dan pada 20 Agustus, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dan mengizinkan pencalonan kepala daerah oleh partai dengan ambang batas suara sebanyak 6,5% sampai 10% suara sah, sesuai dengan jumlah penduduk. Mahkamah Konstitusi juga mengatakan batas usia pencalonan tidak berubah, minimal 30 tahun untuk gubernur dan 25 tahun untuk bupati atau wali kota saat penetapan pencalonan KPU, berbeda dari pemaknaan Mahkamah Agung. Pada 21 Agustus, Badan Legislasi DPR menggelar rapat kerja untuk mengubah UU Pilkada, mengembalikan ambang batas pencalonan 20% kursi DPRD atau 25% suara sah dan usia calon kepala daerah dimaknai saat pelantikan. Lalu pada 22 Agustus, sidang paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada ditunda. Ratusan massa menolak usulan balik DPR dan ingin putusan Mahkamah Konstitusi tetap dilaksanakan. Dan sekarang, revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan hal itu disebabkan rapat paripurna dengan agenda pengesahan tersebut pada pagi hari tadi tidak bisa diteruskan karena kurangnya jumlah peserta rapat atau tidak quorum. Dasko juga menyatakan karena revisi BLE tersebut batal disahkan, maka acuan yang harus digunakan untuk membentuk peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Namun, kini 22 Agustus 2024, ratusan massa sedang berada di sekitar gedung DPR untuk mendapatkan kepastian bahwa RUU Pilkada benar-benar dibatalkan. Di sana sudah ada rekan kami, ada Daniel Ardiansyah. Daniel, seperti apa situasi di tempat Anda saat ini?
Baik, usai konferensi pers yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Dasko, memang di situasi semakin ricuh. Meskipun pihak DPR telah menyampaikan bahwa RUU Pilkada dibatalkan, sampai saat ini massa masih terus memadati di sekitar gedung DPR. Yang bisa saya sampaikan, saya juga bisa merasakan betapa pedihnya gas air mata. Dan juga tadi kami sempat ditembaki water cannon. Karena memang di situasi sudah semakin memanas. Saya bisa sampaikan juga di sekitar sini sudah disampaikan mobil water cannon untuk memukul mundur para massa yang datang dari berbagai elemen. Di depan kami saudara ini situasi sudah mulai sepi. Namun memang dibagikan sekitar DPR kira 1 kilometer masih ada juga massa yang pantang untuk mundur sebelum mereka mendapatkan kepastian bahwa RUU Pilkada ini benar-benar dibatalkan, sehingga yang bisa kami kabarkan sampai sekarang seperti situasi sudah mulai sepi. Namun kita tidak bisa menjamini apakah memang di lokasi gedung DPR ini akan kelar setelah penembakan water cannon dan juga gas air mata Zafina. Baik, saya harap semoga Anda berada di lokasi yang aman sambil bisa menenangkan diri juga di tengah upaya polisi berupaya membubarkan para massa yang masih berada di sana. Daniel, terima kasih. Dalam perjalanan hidup ini, ingatkah kita merayakan bertambahnya usia bersama yang manis? Keceriaan bersama di pagi hari, berkumpul bersama keluarga di hari yang fitri. Dan sadarkah kita, di setiap momen itu selalu ada Inako Mini Jelly. Jellynya kita semua. Dan kini kami juga bersama salah satu aktor yang ikut turun ke jalan, Reza Rahadian. Baik, selamat sore Mas Reza. Selamat sore. Oke Mas Reza, apa alasan Mas Reza ikut turun ke jalan melakukan demonstrasi? Sederhana saja, saya merasa bahwa belum ada suara yang ingin saya sampaikan, tidak ada paksaan dari manapun, tidak juga mewakili kelompok manapun yang berkaitan dengan politik. Saya datang sendirian dan juga saya tidak bersama siapa-siapa, gak membawa siapa-siapa juga. Saya hanya membawa diri saya sendiri, mendukung teman-teman yang sedang berjuang. Selain itu, juga bentuk kegelisahan saya dengan apa yang telah terjadi pada hari ini. Lalu apa harapan Mas Reza terhadap Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi kita melihat demonstrasi terjadi lebih dari 10 kota besar di Indonesia dan juga terjadi di Jakarta saat ini? Saya berharap semoga Presiden bisa membuat satu pernyataan sikap atas situasi yang ada saat ini dengan hormatnya, dan membuat situasi tidak semakin parah. Itu saja. Oke, makasih sekali Mas Reza Rahadian yang sudah meluangkan waktunya di tengah berorasi. Oke, baik, permisa kembali bersama saya Daniel Ardiansyah membawa berita teraktual dan terpercaya. Saat demo berlangsung, ada pun beberapa rekayasa lalu lintas diberlaku seperti dari arah trafik lapangan tembak menuju jalan Gatot Subroto diputar balikan di kolong sekat 2 atau dialihkan ke tanjakan layang Ladokgi arah Semanggi. Sementara itu, arus lalu lintas dari tol dalam kota yang akan keluar di off Rempah Pulau 2 diluruskan ke arah tol Tomang. Kemudian, arus lalu lintas dari Jalan Plemer Timur menuju Jalan Gelora atau pintu belakang gedung DPR atau MPRI diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar atau Jalan Permata Hijau. Lalu, arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gelora atau pintu belakang gedung DPR atau MPRI dibelokkan ke kiri Jalan Asia Afrika.
Berikutnya, arus lalu lintas dari Jalan Afrika menuju trafik light lapangan tembak dibelokkan ke kanan ke Jalan Pintu 1 Senayan atau diputarbalikan di trafik light Asia Afrika. Sementara itu, arus lalu lintas di arah Semanggi yang menuju Selipi dialihkan ke kiri di Sekat 2 atau Ladoki ke Jalan Gerbang Pemuda. Terakhir, arus lalu lintas dari arah Selipi yang menuju Jalan Gerbang Pemuda diluruskan ke arah Semanggi. Sekian pertemuan kita permisah. Saya Daniel Ardiansyah izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.